Kami minta petunjuk gimana kita supaya tidak iri, dengki, tidak suka suuzon. Karena ketika sesuatu yang lewat seperti Ustadz tadi, langsung muncul pikiran si A begini, si B begini. Kita tuh kalau mau penyakit hati itu harus sedekah ya. Kalau misalkan sedekah, kita kan niat mau sedekah. Kalau misalkan kita niatnya sedekah itu mau mau dipamerkan istilahnya, itu apa termasuk munafik Ustadz. Jadi kita mau dibanggakan sama orang kalau kita tuh sedekah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk dan jawabannya Pak Ustadz. Indah sekali ceramah yang dikasih Pak Ustadz. Akan tetapi dalam hati itu susah sekali jikalau kita ingin mengikuti ajaran ataupun yang pernah disampaikan oleh Ustadz tadi. Membolak-balikan hati itu sangat susah Ustadz. Kami minta petunjuk gimana kita supaya tidak iri, dengki, tidak suka suuzon. Karena ketika sesuatu yang lewat seperti Ustadz tadi, langsung muncul pikiran si A begini, si B begini. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, supaya saya Pak, itulah pentingnya namanya hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah, bukan dari penceramah, tapi dari Allah. Karenanya kita punya kekuatan, namanya doa. Kita minta pertolongan Allah, ya. Cuma doa ini ada juga yang membuat doa cepat sampai. Bapak dari Jakarta ke sini pakai jalan tikus dengan jalan tol, mana lebih cepat? Cepat. Tol. Begitu juga doa, ada lewat tol, ada yang terhambat. Supaya jalan tol, maka disebut adabud doa, adab dalam berdoa. Supaya doa cepat dikabulkan, misal, tata caranya menurut Imam Al-Ghazali, doa dalam keadaan suci, doa menghadap kiblat, menutup aurat, didahului dengan zikir, mengangkat kedua belah tangan, duduk di antara dua sujud, duduknya, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, doakan orang-orang yang baik dalam hidup kita, barulah kita minta. Kalau sudah dilakukan semua itu ternyata Allah tidak kasih, berarti Allah tahu bukan itu yang terbaik yang kita minta. Ya, nah, lain kali kita bahas soal doa ini. Pak, hidayah itu datang dari Allah. Yang penting Bapak berikhtiar, hindari. Bagaimana caranya menghindari itu? Satu, jangan ke tempat-tempat yang Bapak yakini bisa membuat kita dosa. Tempat-tempat kita ajal ini kan tidak ditahu, Bu. Siapa tahu kita lagi di tempat karaoke, iseng-iseng datang, tiba-tiba ajal menjemput. Ya, siapa tahu kita iseng-iseng saja datang ke tempat-tempat biliar. Bukan bilang Mbak jelek, tapi kecenderungan mudaratnya lebih besar. Maka jangan ke tempat-tempat yang kita yakini bisa membawa kita rusak. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh. Kalau saya jalan sama Bapak, pasti saya bilang, Pak, saya tidak tahu di sini, di mana masjid yang bagus ya parkirannya. Pasti saya cari masjid. Tidak mungkin saya bilang, Pak, di mana panti pijat yang bagus? Iya toh? Berteman orang-orang. Kemudian Pak, biasakan itu dengar dakwah. Dengar dakwah ini penting sekali. Saya, Bu, tidak pernah pondok, tidak pernah saya sekolah pondok pesantren. Tapi dari mana saya belajar agama? Bapak saya dulu waktu saya masih SD SMP, setiap selesai sholat subuh dia putar itu kaset ceramahnya Zainuddin Nemset. Maka metode dakwah saya itu persis mirip-mirip dengan Zainuddin Nemset, memberikan sebab akibat, kehidupan sehari-hari, memberikan contoh, cuma dengan gaya bahasa bukan Betawi, gaya bahasa Bugis Makassar. Ya, itulah pentingnya Bapak dengar dakwah. Ya, nah, setelah itu tawakkalillah. Saya yakin kebaikan tidak mungkin Allah persulit. Tinggal setan yang membuat kita kadang-kadang galau. Tapi enaknya Tuhan, kau datang taubat, kata Nabi, anak muda, ya Rasul saya datang.
berdosa. Kata Nabi, tobat kok. Saya ulang lagi, tobat kok lagi. Saya ulang lagi, tobat lagi. Kata anak muda ini, berarti banyak dosaku ya Rasul. Nabi katakan, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, tadi kan Ustadz bilang ya kalau misalkan kita mau apa? Ya, Iya. silakan. Jadi tadi kan Ustadz bilang kita tuh kalau mau apa penyakit hati itu harus sedekah ya. Kalau misalkan sedekah, kita kan niat mau sedekah. Kalau misalkan kita niatnya sedekah itu mau di apa? Mau dipamerkan istilahnya, itu apa termasuk munafik Ustadz? Jadi kita mau dibanggakan sama orang kalau kita tuh sedekah gitu. Sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi juga boleh. Sembunyi-sembunyi sekalipun tidak ada yang tahu, tapi dia dalam hatinya bukan karena Allah juga pasti susah juga. Yang kembali keikhlasan. Ikhlas itu Bu, bukan berarti tidak disebut. Enggak. Saya sebut sedekah saya supaya apa? Supaya orang kaya tersinggung. Ya, saya umumkan Dasat Latif 2 juta. Orang kaya, itu saja Ustadz enggak jelas penghasilannya 2 juta. Masa saya yang kaya enggak pernah nyumbang? Apa itu ria? Tidak, itu pelajaran dalam dakwah. Ya. Saya pakai barang mahal. Apa itu ria? Belum tentu. Kalau saya pakai supaya orang tidak pandang enteng Ustadz, itu marwah namanya, membela harga diri. Jangan sampai Ustadz itu dianggap kere. Akhirnya anak-anak tidak mau belajar agama. Tidak usah belajar agama. Coba lihat itu Kak Ustadz, 2 jam dia pergi ceramah, dia cuma bawa pulang kentan sama telur. Iya toh? Itu jadi artis. Cuma lompat-lompat 2 jam, tidak jelas suaranya juga kalau dia tidak bisa tarik. Iya toh, dapat motor. Bagaimana anak kita mau belajar agama? Jadi semua terpulang kepada hatinya. Kalau ada nyumbang tidak ikhlas, tembak dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kalau ada ustadz yang mamerkan sedekahnya, itu belum tentu tidak ikhlas. Itu dia ingin kita sampaikan bahwa uang yang kamu berikan kepada ustadz kembali ke umat. Ya, seperti saya misalnya ya, saya memberi beasiswa, saya bangun masjid 3, saya share di medsos. Saya ingin tunjukkan bahwa ustadz jangan kau cuma ceramah sedekah-sedekah lalu kau tidak pernah kasih contoh. Saya memberi bantuan orang-orang miskin 500.000 per hari dan itu ada ratusan. Tujuannya apa? Saya mau tunjukkan bahwa ustadz itu bukan miskin. Ya, kita kasih beasiswa anak-anak yatim piatu. Bukan kita share bahwa kita mau apa itu? Pamer, tidak. Setiap Jumat saya share Jumat berkah di masjid saya. Masjid saya tidak terima celengan, tidak terima derma. Tapi saya beri makan tiap Jumat 200 sampai 300 orang. Apa saya sombong? Biarlah Allah yang tahu. Jangan juga Bapak sudah tidak pernah sedekah lalu mencela orang yang sedekah. Mau dikata aja itu. Sudahlah, itu urusannya dengan Allah. Yang tidak boleh itu salah satu syarat sedekah itu tidak menghina si penerima. Ya, dalam arti misal banyak kan juga orang politisi bagi-bagi derma, dikasih ngantri dari jam 7 sampai jam 11 ngantri, dimasukin di shirt mukanya orang. Yang bagus itu memuliakan penerima, bikin namanya amil, panitia, datang bawakan. Ya. Nah soal dia dimedsoskan atau disebut, biarlah dia yang tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi bapak-bapak? Boleh? Satu ya.
Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin bertanya, sekitar tema tentang gibah tadi nomor 1 ya. Jika kita memberitahu keburukan seseorang namun niat kita baik, hanya memberikan informasi kepada anak-anak kita untuk lebih berhati-hati, apakah saya seorang ibu berdosa? Terima kasih. Yang pertama, Ibu jangan sebut nama. Misalnya Ibu mau sifat saya yang jelek supaya tidak dicontoh anak, jangan bilang itu dasar latif. Ya cukup, nak, sifat begini, kecuali dia nonton. Selama niatnya bukan menghina, meremehkan, boleh. Bahkan ibu boleh menyebut kejelekan orang kalau hanya untuk menegaskan, bukan untuk menghina. Contoh, tahu dasar latif? Tahu. Yang mana? Ada itu yang pendek-pendek. Yang pesek-pesek itu. Ah, itu boleh, bukan karena menghina, supaya lebih jelas orang tahu. Ya? Jelas, Bu ya? Jadi kalau untuk mendidik, mengajar, kita lihat tuh di sinetron. Ini. Nah, itu jangan dicontoh. Itu jelek, itu bukan menghina. Ya, Bu ya. Selama tujuannya bukan menghina dan melecehkan, boleh. Untuk berhati-hati ya. Ya, banyak ibu-ibu itu curhat sama saya langsung tegur. Ustadz, suami saya begini. Ya, Ibu, lain kali kalau bertanya jangan sebut suami. Bilang, Ustadz, saya melihat ada orang suaminya begini. Jangan sebut suami saya begini, Ustadz. Ah, boleh kalau japri. Kalau di-share di umum, jangan. Ya, tidak boleh menyebut kejelekan di depan umum. Kan banyak juga ibu-ibu, jelek betul itu suami saya. Kenapa? Pelit, kasar, suka marah-marah. Bulan depan lewat peluk-pelukan lagi. Kata tetangga, bertengkar lagi. Bulan depan juga baikan. Ya, maka jangan cerita. Kalau mau bertanya, jangan sebut nama. Ya, karena pertama kalau hukum pidana ibu bisa dapat hukum, bisa dapat pencemaran nama baik. Susah juga orang mau disebut nama baik, dan memang namanya jelek. Ya Bu ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Makasih. Ada lagi atau ada yang mau menjawab? Satu lagi terakhir dari Bapak, paling belakang nih, boleh. Dari Bapak. Yang di luar mungkin ya, area selasar mungkin kita berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, kan tadi ada di dalam ceramah adalah bagaimana kita menghilangkan ghibah dan fitnah. Tapi dengan ada kejadian, contoh dalam pilkada dan pilpres. Nah, kita dalam penyampaian ceramah kadang-kadang menyampaikan sesuatu ke informasi, misalnya janganlah kamu ghibah. Tapi kan dalam Al-Quran bilang di akhir zaman akan turun pemimpin lewat 70 dan kekanak-kanakan. Sedangkan kita menyampaikan ini kan ada sesuai dengan ayat, bagaimana itu hukumnya kira-kira Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya Pak, Bapak jangan sebut nama. Ibu-ibu tadi saya ceramahkan, ibu tahu, oh ini yang dimaksud Ustadz. Meskipun saya tidak sebut. Iya kan? Kalau mau sebut, tidak usah sebut dia, tapi sifat-sifatnya saja. Mau sebut nama, Fir'aun. Sebut aja Fir'aun. Fir'aun itu begini karakternya, ya. Disitulah dibutuhkan keahlian. Mulut seorang ulama beda dengan mulut demonstran. Ya, saya mohon maaf Pak kalau kita berbeda ya, mohon maaf. Saya juga tidak setuju kalau ada penceramah yang di depan umum menghina, memaki, menghasut, menjelek-jelekkan. Sebab Nabi tidak pernah kasih contoh seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak tidak senang seorang, misalnya kepala daerah Dasat Latif, dia pembohong, dia sudah sebut aja sifat-sifatnya, ya, tidak usah sebut namanya, orang juga pasti langsung tahu, oh ini si Dasat dia maksud ini, ya. Lagi pula itu tujuannya agar Bapak tidak dikena pasal pencemaran nama baik. Saya
Coba Bapak, coba lihat. Kurang apa beraninya Dasat Latif ceramah. Di Indonesia, Bapak lihat sendiri ceramah saya. Tidak ada ustadz yang berani nasihati dan marah-marah depan polisi sampai kepada para jenderal. Tapi mereka tidak tersinggung. Kenapa? Karena saya memformulasi kalimat saya yang tidak merendahkan dan meremehkan mereka. Jadi boleh kita mengkritik, tetapi dengan tata cara sopan santun tetap dikedepankan. Saya kasih contoh Pak. Bapak sholat jamaah. Apa semua gerakan imam harus diikuti? Enggak. Kalau dia salah kita tegur. Mestinya dia ruku, tapi dia langsung sujud. Boleh ditegur, boleh. Bapak enggak boleh ikuti kalau dia tahu kita tidak salah. Capek cara tegurnya apa? Subhanallah, maha suci Allah. Jangan Bapak begitu salah. Ya, maka tata sopan santun. Ya, nah, kalau ulama-ulama salaf, dia malah bilang datangi, datangi. Bapak mau datangi wali kota nasihati, kira-kira ada ndak yang berani? Lagi pula, mana bisa dia mau kasih kita waktu? Ya, serendah-rendah kata Nabi kan kalau kau lihat kebatilan, cegahlah dengan tanganmu. Tangan itu simbol kekuasaan. Ya, tidak bisa juga Ustadz, kita bukan pejabat, kita bukan polisi, bukan KPK. Tidak bisa kita tangkap koruptor. Maka yang kedua kata Nabi, pabilizani, dengan lisanmu. Nah ini tugasnya para ulama, anggota DPR. Tidak juga, tidak bisa kita Ustadz. Kata Nabi, minimal kau tegur dia dalam hati. Tapi ingat, menegur dalam hati adalah selama-lama iman. Paling tidak itulah yang kita ambil. Kita tidak membenarkannya, paling tidak kita bermula dari rumah. Istilahnya A'agim dulu, guru saya, bahwa kita bermula dari dalam diri dulu kita. Ya, sudah itu kepada anak-anak, istri, sudah itu baru ke tetangga. Dan memang model dakwah seperti itu. Ya Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya Ibu? Nah, kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan layangkan pertanyaannya di DM IG saya. Ibu punya Instagram? Punya? Nah, pesan saya terakhir Bu, hati-hati bermedsos. Ya, jangan semua mesti diungkap. Ibu-ibu bertengkar sedikit, curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Sibuk. Ya Allah lindungilah suamiku. Sibuknya Tuhan mau baca statusmu. Ya, jangan semua perasaan ibu tumpahkan ke medsos. Tidak ada itu ajaran agama curhat di medsos. Curhat di medsos, siapa yang mau bantu ibu? Memangnya netizen yang baca itu ada yang bangun sholat tahajud, ibu doakan? Dia doakan? Enggak. Paling pun dia ditulis saja di komen, kolom-komen. Semoga Allah angkat selalu masalah. Itu aja. Lebih baik ibu kalau ada masalah, bangun sholat tahajud, sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Nah ini bagaimana cara menghadapi masalah tanpa masalah. Lain waktu kita bahas itu ya. Kenapa ada lagi sebut Pegadaian? Cukup ya. Ada mau bertanya silahkan, tapi melalui pesan Instagram Dasat Latif 1212 ya. Terima kasih ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaat. Cukup? Oke. Kita kasih hadiah kepada ibu yang bertanya. Mana tadi yang bertanya ibu? Ya itu situ yang ya. Ya, hadiah dari MRBJ Masjid Raya Bintaro Jaya. Ya. Hadiah berikutnya kepada Bapak yang bertanya yang pertama. Ya. Nah. Sudah cukup. Nah, peserta yang lain silahkan saling memberi hadiah. Iya Bu, minimal itu Rasulullah dan kalau sahabat ketemu mereka salah satu kebiasaan saling memberi hadiah. Minimal hadiahnya adalah mendoakan. Sapa ibu di samping, ibu gimana? Sudah paham yang dijelaskan tadi? Ya, alhamdulillah semoga bisa. Minimal itu saling menyapa ya.
Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, silakan. Ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas nasihat-nasihat yang diberikan untuk kita semua, Bapak Ibu para Masjid Raya Bintaro Jaya. Kami mungkin menginformasikan nanti sebelum Ustadz akan tutup dengan doa bersama. Semoga tentunya rangkaian acara ini ditutup dengan hikmat dengan doa. Nanti bagi para jamaah yang tentunya dari mitra kami Bank Syariah Indonesia yang ingin membuka tabungan haji dan umroh, bisa di area zona muamalah. Dan insya Allah bagi para jamaah yang membuka tabungan haji dan umroh akan mendapatkan voucher yang nantinya voucher bisa dibelanjakan di Kopi Sepanjang Waktu, Dapur Umah, dan Food Court. Dan terakhir kami mohon izin untuk Ustadz untuk membimbing atau mengakhiri acara pada pagi hari ini dengan doa. Kepada Ustadz kami persilakan. Ibu Bapak, mari sejenak kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dan dengar hari ini mampu kita amalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk pembangunan masjid ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika sudah berada di alam kubur, jadikan alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ibu-ibu, sebelum akhiri saya mohon berkenan ibu-ibu kirim Fatihah untuk Rasulullah, khasiat dan keutamannya untuk kesembuhan Ustadz Das'ad. Saya Rabu kemarin baru operasi mata. Jadi mata saya sebelah kanan ini Bu blur. Tidak jelas penampakannya. Ibu andai rasa ini mata saya kayak ditekan-tekan. Ya, itu yang membuat saya tidak bisa lama-lama. Nah, mudah-mudahan keikhlasan Bapak Ibu bacakan Fatihah Rasulullah, ikutkan nama saya, Allah angkat segala penyakit saya secara sempurna. La hadatna Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa khususil Das'ad Latif Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.